Rumusan masalah yang akan kami bahas di video ini, yang pertama, apa pengertian dari kebudayaan? Yang kedua, bagaimana proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kebudayaan Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana cara menyikapi pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kebudayaan Indonesia? Selamat menyaksikan! 3, 2, 1. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu sifatnya abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Semuanya itu ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian, proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa yang pertama adalah Portugis. Portugis datang pertama kali di Indonesia pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque di Maluku. Tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dan berdagang rempah-rempah di Indonesia. Reaksi bangsa Indonesia saat kedatangan Portugis adalah menentangnya dengan alasan bangsa Portugis dapat menyaingi perdagangan yang ada di Indonesia serta dapat merampas kedaulatan raja-raja yang ada di Indonesia. Bangsa yang kedua ada Spanyol. Spanyol pertama kali mendarat di Tidore pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Kapten Del Cano. Nah, kapalnya ini berlabuh di Maluku. Armada dagang ini datang dari Filipina, melewati Kalimantan Utara, dan singgah di Tidore, Bacaan, dan Jailolo. Kedatangannya disambut baik oleh Tidore, karena ingin membantu dalam menghadapi Ternate yang didukung oleh Portugis. Tujuan kedatangannya sama seperti Portugis, yaitu mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Hal ini membuat Portugis merasa tersaingi, karena selama ini Portugis telah memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, bangsa ketiga ada bangsa Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Beek. Tujuan kedatangannya adalah untuk berdagang rempah-rempah, dan setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah, mereka memperoleh keuntungan yang besar. Bangsa Belanda juga berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan juga menjajah bangsa Indonesia. Bangsa yang terakhir adalah Inggris. Inggris datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1811 di Batavia yang dipimpin oleh Stamford Raffles. Sejak abad ke-16, bangsa Inggris sudah berdagang sampai di India. Di India, bangsa Inggris pada tahun 1600 mendirikan kongsi dagang EIC yang berpusat di Kalkuta. Dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya hingga ke Asia Tenggara. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu dalam segi agama, pemerintah kolonial mengenalkan agama baru kepada masyarakat Nusantara, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan disebarkan oleh para zendeling Belanda, sedangkan Kristen Katolik disebarkan oleh para misionaris Portugis. Masyarakat Indonesia di wilayah bagian timur cukup banyak yang menganut agama Kristen. Adapun yang kedua yaitu dalam segi bahasa, pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda yang mengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Kita memiliki banyak kata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, seperti handuk dari kata handue, sepatu dari kata sepato, dan buku dari kata boe, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu cara berpakaian. Pakaian bangsa Eropa yang dikenalkan dan dipakai di Indonesia untuk laki-laki berupa setelan jas yang berdasi dan bersepatu, sedangkan untuk perempuan pakaian rok dan blus serta sepatu yang sangat beragam. Adapun yang keempat yaitu gaya perkawinan.
Gaya perkawinan Indonesia sekarang banyak mengadopsi gaya perkawinan bangsa Eropa yang umumnya bersifat glamor, baik cara berpakaian, pesta hiburan, maupun susunan acaranya. Adapun yang kuliner yaitu pertama gado-gado. Menurut sejarahnya, gado-gado berasal dari bahasa Portugis yang berarti campur-campur. Kemudian orang Portugis membawanya ke Kampung Tugu yang berada di Jakarta Utara. Sejak saat itulah gado-gado mulai diadaptasi oleh masyarakat sekitar dan menjadi makanan khas Betawi yang ditinggalkan keturunan bangsa Portugis. Adapun yang kedua yaitu semur. Banyak orang yang mengira semur adalah salah satu makanan asli Indonesia. Padahal, faktanya semur sudah diadaptasi dari masakan Belanda, yaitu smor. Dalam bahasa Belanda sendiri, smor artinya rebusan. Di negara asalnya, semur adalah hidangan berupa daging yang direbus dengan tomat dan bawang bombay. Namun, semur versi Indonesia telah mengalami banyak penyesuaian dan variasi, sehingga semur yang kita kenal sekarang adalah semur dengan cita rasa yang lokal dan bahkan menjadi kuliner khas dari berbagai daerah. Selanjutnya, rolade. Rolade merupakan istilah dari bahasa Prancis yaitu roller yang berarti menggulung. Makanan ini sebenarnya banyak ditemukan di berbagai masakan Eropa, di mana hidangan ini berbahan dasar daging yang diolah dengan tepung, garam, telur, dan bumbu lainnya. Yang keempat yaitu perkedel. Perkedel yang berasal dari makanan daging dengan bumbu khas Belanda bernama frikadellen. Perkedel kentang ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan bangsa Belanda memperkenalkan perkedel pada masa penjajahan mereka. Perkedel berasal dari bahasa Belanda yaitu frikadellen. Tetapi lidah orang Indonesia tidak bisa melafalkan huruf F, sehingga menjadi huruf P. Yang kelima yaitu sup Brenebon. Sup Brenebon adalah sup peninggalan Belanda yang kini populer menjadi hidangan khas Manado. Kayaknya sup pada umumnya, sup Brenebon memiliki tekstur kuah yang bening namun sedikit kemerahan. Warna kuah ini bergantung pada bahan dasar yang digunakan. Yang keenam, bangunan peninggalan sejarah. Ada gedung Stedhuis. Gedung ini mulai dibangun pada awal abad ke-16 dan selesai pada tahun 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Van Hum. Bangunan ini berfungsi untuk mengurus keperluan masyarakat seperti izin perkawinan, usaha, dan bangunan, dan menangani berbagai perkara hukum pidana antar warga kota. Sekarang, gedung ini menjadi Museum Jakarta. Selanjutnya, Wetzsydiges Parkhuizen. Gedung ini dibangun pada tahun 1652, ketika itu fungsinya sebagai gudang rempah-rempah. Sekarang, gedung ini menjadi Museum Bahari. Lalu ada Benteng Fort Victoria. Benteng ini didirikan oleh Portugis pada tahun 1575. Namun, kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1602. Hal yang terkenal dari benteng itu adalah pada saat penyerahan tentara Belanda untuk penumpas perlawanan Saparua. Selanjutnya ada Fort Rotterdam. Benteng yang terletak di Makassar ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa bernama Iman Rigam Daeng Bontokarang Lakiuk. Setelah VOC berkuasa, benteng ini dibangun kembali dengan nama Fort Rotterdam. Benteng ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Indonesia Timur. Yang ketujuh, pendidikan. Pemerintah kolonial yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia adalah Portugis dan Belanda. Penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk pribumi telah melahirkan kaum terpelajar yang berjasa memelopori pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kebijakan pendidikan kolonial yang sampai sekarang masih digunakan di Indonesia adalah pembagian jenjang pendidikan, kurikulum, pengenalan macam-macam ilmu pengetahuan, serta penerbit Balai Pustaka juga merupakan peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih digunakan untuk menerbitkan buku-buku yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Lalu yang kedelapan ada kesenian. Salah satu contohnya adalah seni musik yang diperkenalkan Portugis yakni musik keroncong. Keroncong dimainkan dengan instrumen musik dawai, flute, dan vokal. Keroncong sebenarnya berasal dari musik Portugis abad ke-16 yang disebut fado. Bangsa-bangsa Eropa juga memperkenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Juga memperkenalkan musik klasik, sistem solmisasi, lagu, dan saz, serta balet. Yang ke-9, sistem hukum. Tata hukum di Indonesia sekarang ini masih banyak yang merupakan warisan Belanda. Misalnya, KUHP, KUH Perdata, dan istilah-istilah hukum yang sampai sekarang masih dipakai. Adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Lalu yang ke-10 ada sistem pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda meninggalkan sistem pemerintahan yang cukup baik.
sehingga dalam beberapa hal dapat dicontoh oleh Indonesia. Sistem pemerintahan yang diwariskan tersebut bersumber pada ajaran Trias Politika. Menurut ajaran Trias Politika, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu pembuat undang-undang oleh parlemen dan DPR, kekuasaan eksekutif atau pelaksana undang-undang oleh pemerintah, dan kekuasaan yudikatif atau pengawas pelaksana oleh peradilan. Lalu yang ke-11 ada sistem pertahanan. Umumnya kemiliteran dan pertahanan di Indonesia menggunakan jenis senjata rudal serta meriam, senjata api atau senapan, dan meriam yang berasal dari bangsa Eropa yang dipergunakan dalam kegiatan kemiliteran pertahanan Indonesia. Contohnya pada kepolisian, ABRI, dan TNI. Yang terakhir ada pun cara menyikapi pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kebudayaan Indonesia. Menurut Lestari dan kawan-kawan tahun 2019, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan kebudayaan atau menyikapi pengaruh kebudayaan Eropa di Indonesia. Yaitu yang pertama, menghargai warisan budaya lokal dan menjaga identitas budaya Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Yang ketiga, menjaga kebudayaan Indonesia yang telah terpengaruh oleh kebudayaan Eropa. Yang keempat, pengadopsian nilai-nilai positif dari kebudayaan Eropa tetap diakui dan diintegrasikan dengan bijak. Yang kelima, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketujuh, memperkuat dan mempertahankan kebudayaan asli bangsa agar tidak luntur. Dengan begitu, masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jati diri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia khususnya. Lalu adapun kesimpulan pada materi ini yaitu sejarah Indonesia telah melibatkan berbagai interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia sejak zaman dahulu kala. Salah satu interaksi yang paling signifikan adalah dengan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16. Bangsa-bangsa Eropa ini seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai menjajah wilayah-wilayah di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa membawa pengaruh yang sangat signifikan atau besar terhadap kebudayaan Indonesia. Kontak dan interaksi dengan bangsa-bangsa Eropa membuka pintu bagi pertukaran ide, pengetahuan, teknologi, dan budaya antara kedua belah pihak. Pengaruh kebudayaan Eropa ini tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga sangat berpengaruh dalam bidang kebudayaan. Audio Jungle.